Kerukunan dan kehidupan yang harmonis umat beragama hanya menjadi sebuah slogan dalam pidato. Hanya kata-kata, tetapi fakta di lapangan terdapat. Dan rasanya pemilihan jamnya, kegiatan berlangsung, suaranya diatur sedemikian rupa. Kemudian kita juga harus paham sedekat apa antara lokasi kegiatan di sekitarnya. Salam saudara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel ini. Ya, saudara, persoalan diskriminasi yang dilakukan oleh kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas di Indonesia masih marak dan terus terjadi. Itu semua karena persoalan mendasar di negara kita ini yang masih sampai saat ini tidak diselesaikan. Bahkan banyak pemuka agama yang memelihara sikap perbedaan. Di antara mereka, banyak juga yang menyebarkan narasi yang isinya penghinaan dan merendahkan agama lain, tetapi tidak mendapatkan tindakan yang serius. Apresiasi hukum menjadi sebuah angan-angan karena desakan kelompok mayoritas kita utamakan. Contoh saja, beberapa waktu yang lalu ada gereja yang sudah berizin di daerah Bogor, teman-teman. Sewaktu mereka mau melakukan pembangunan, kelompok mayoritas protes, mereka demo. Dan akhirnya gereja batal dibangun di lokasi tersebut. Umat Kristen yang sudah mendapatkan izin, mengantongi izin, harus mengalah dan pindah cari lokasi yang lain. Padahal hak mereka sama, teman-teman. Tapi tidak mendapatkan keadilan yang merata. Itulah fakta ketir kerukunan beragama di negeri ini. Kerukunan dan kehidupan yang harmonis umat beragama hanya menjadi sebuah slogan dalam pidato. Hanya kata-kata, tetapi fakta di lapangan terdapat fiksi, seperti api dalam sekam. Sebelumnya, teman-teman, di Pamulang, Banten, oknum RT memprovokasi warga sehingga menimbulkan bentrok dengan mahasiswa Katolik yang sedang melakukan ibadah Rosario di sana. Dalam bentrok itu terdapat korban luka akibat bacokan senjata tajam. Atas laporan para korban, polisi turun ke TKP dan menangkap para pelaku. Hal itu menegaskan bahwa tindakan Pak RT dan masyarakat setempat itu salah di mata hukum. Tetapi pernyataan Wakil Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama atau Kemenak Kota Tangerang Selatan, Bapak Asep, justru malah seolah-olah mentahkan kondisi tersebut. Awalnya, Asep memang memberikan pernyataan normatif bahwa tidak ada aturan larangan umat Kristen maupun umat Katolik melakukan ibadah di tempat tinggal atau di rumah mereka. Itu artinya ibadah boleh dilakukan di rumah atau di pos. Jadi anggapan bahwa umat Kristen hanya boleh beribadah di gereja itu salah besar. Ya. Namun mirisnya Bapak Asep terkesan menyalahkan mahasiswa Katolik itu. Menurut Pak Asep, meskipun tidak ada aturan yang melarang, tetapi umat Kristen yang menjalankan ibadah harus mengedepankan etika terhadap lingkungan sekitar. Ini sebenarnya bisa dianggap normatif jika pernyataan itu tidak ditujukan kepada mahasiswa Katolik Pamulang. Karena dalam kondisi teraniaya, itu saja kok tega-teganya mereka masih disalahkan. Penganiayaan kepada mahasiswa Katolik jelas itu salah. Itu salah besar. Jangan memberikan kompromi pada mereka dengan alasan yang macam-macam, ya. Karena masih ada aparat hukum yang lebih berhak
dapat mengambil tindakan seandainya kalau memang mereka mengganggu ketertiban umum. Pak Asep juga menyinggung tentang soal tenggang rasa. Maksudnya apa ini? Kalaupun mereka menggunakan pengeras suara, ya, bukankah itu ibadah rosario? Bukan lagi musik, bikin bising di telinga. Bandingkan dengan suara tua masjid yang kadang-kadang digunakan volumenya mungkin terlalu keras. Tetapi kenapa Asep dan Kemenak tidak memprotesnya? Bukankah Kemenak mengayomi seluruh agama? Sikap tidak adil memangku kepentingan. Inilah menjadi salah satu faktor jumawanya kelompok intoleran di Indonesia. Karena hukum tebang pilih. Kalau pelanggar hukum adalah mayoritas, memangku kepentingan tutup mata. Tapi kalau kaum minoritas yang beribadah tanpa mengganggu ketertiban sekalipun, jika diprotes warga, maka akan diberhentikan ibadahnya. Ya kan? Kementerian Agama yang diwakili Asep itu mestinya, seharusnya bersikap bijak, bersikap netral, dan seimbang. Yang perlu diedukasi itu kelompok mayoritas yang baperan dan terlalu berlebihan. Orang-orang ini harus diberi pemahaman tuntas tentang pentingnya sikap bertoleransi. Mereka bisa menerima perbedaan. Inilah tugas utama Kemenak. Jangan sampai mereka turun ke bawah saat ada kasus bentrok antar umat beragama, baru mereka turun. Itu sudah terlambat untuk memberikan pemahaman saat konflik sudah terjadi. Apalagi jika nasihatnya justru menghakimi kelompok tertentu atau kelompok minoritas. Saat terjadi konflik, sudah jelas yang salah umat mayoritas, tetapi ujung-ujungnya ya mediasi. Inilah yang membuat kelompok intoleran besar kepala. Mereka merasa dilindungi, akhirnya semakin menjadi-jadi. Indonesia saat ini mengalami krisis toleransi. Pemerintah dan aparat hukum harus jemput bola, melakukan edukasi pada kelompok. Jangan menunggu terjadi dulu, baru ambil tindakan. Kasus intoleransi di Pamulang belum selesai, disusul lagi dengan sebuah video viral di mana ada satu keluarga terdiri dari suami istri dan seorang anak yang membubarkan umat Kristen sedang beribadah. Video ini beredar di media sosial yang saat ini lagi viral, teman-teman. Kejadian tersebut menimpa jemaat gereja Protestan di Kabupaten Gresik. Ini kejadiannya di rumah Ibu Manurung. Kejadian tersebut terjadi pada Rabu 8 Mei 2024 sekitar jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Salah satu tetangga yang bernama Gabriele mengatakan bahwa saat mereka sedang beribadah, tiba-tiba datang satu keluarga terdiri dari suami istri dan seorang anak laki-laki. Datang dan berteriak keras. Mereka datang berteriak keras, menyuruh stop beribadah. Sehingga teriakan keras itu mengundang warga sekitar datang ke lokasi tersebut. Kejadian itu langsung membuat situasi panas dan hampir terjadi pertengkaran besar. Apalagi suami istri dan anak ini berteriak dengan kata-kata kotor dan kasar. Padahal orang-orang itu tidak berasal dari tempat RT setempat. Menurut kesaksian warga, ibadah di lokasi tersebut tidak dilakukan dengan suara yang keras. Dan itu sudah berlangsung sudah puluhan tahun. Keluarga intoleran yang meminta penghentian ibadah itu wajib ditangkap. Harapan saya polisi jangan menyelesaikan masalah ini dengan mediasi. Kalau aparat hukum permisif dan kompromistif dengan pelaku intoleran, mereka akan terus merasa arogan. Ibadah merupakan hak semua umat beragama.
Hak ini dijamin oleh undang-undang, maka siapapun yang mengganggu dan berusaha mencabut hak ini adalah seorang kriminal. Mereka harus ditangkap dan dihukum. Karena di bangsa dan negara kita Indonesia ini negara hukum, bukan negara yang dikuasai oleh mayoritas. Semoga saja ada tindakan serius dari pemerintah untuk menekan kelompok intoleran ini. Sebenarnya jumlahnya sedikit di kalangan umat Islam itu sendiri. Tapi karena mereka tidak punya malu dan memprovokasi kelompok moderat, maka seolah-olah mereka inilah mayoritas dalam kelompok Islam di Indonesia. Edukasi toleransi menjadi kunci. Sekolah, masjid, ataupun gereja yang memelihara sikap intoleran harus dirombak. Agar Indonesia yang melandaskan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika ini bisa terus bersatu. Ya, saya Jeffrey Muskanan mohon undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.